أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan tersebut dalam kitab Al-Jawharul Mauhub, kitab Al-Jawharul Mauhub, disebutkan dalam kitab itu bermula hikmah atau rahasia ditentukan salat itu pada 5 waktu. Kenapa jar sembahyang itu, sembahyang wajib itu 5 waktu, kadang 6 waktu toh, kadang 4 waktu toh, tapi 5 waktu. Ialah bahwa sesungguhnya pada waktu zuhur itu dinyalakan api neraka jahanam. Nah, jadi bila waktu zuhur itu jar dinyalakan api neraka jahanam, maka di situ ada sembahyang zuhur. Maka barang siapa salat zuhur pada waktunya, di dalam waktunya lah, jangan keluar daripada waktu lah. Di dalam waktunya itu bisa di awal waktu, bisa di pertengahan, bisa di akhir waktu, tapi jangan keluar daripada waktu. Tapi bila kita boleh kada manggawi di awal waktu, tapi kainah aja jar hendak manggawi di akhir waktu, maka kita wajib berniat hendak manggawi di akhir waktu. Amun kada berniat keto badosa menundanya. Contoh, sampai waktu asar, mendengar sudah azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pian lagi menyiangi iwak, lagi menyiangi iwak misalnya, maka imbah menyiangi iwak ni pulang hendak menyangi iwak pulang, imbah menyangi iwak hendak bertetapas pulang, berarti kada wajar menggawi di awal waktu. Nah, wajib pian berniat dalam hati, aku kena hendak menggawi sembahyang asar nih di dalam waktu, walaupun di akhir waktu, di dalam waktu. Nah, wajib berniat kita. Bila kada berniat kayak itu, menundanya itu berdosa, walaupun kayaknya menggawi di akhir waktu lah. Sembahyang apa aja, sembahyang ke 5 waktunya tak. Jadi bila sudah sampai waktu, kita harus memilih salah satu daripada 2 pilihan. Kalau pian memilih pilihan yang
ini yang pertama yaitu sembahyang di awal waktu. Lepas sudah. Pilihan yang kedua ini. Namun pian kau menggawi sampai sudah waktu langsung aja lagi wudu sembahyang itu menggawi di awal waktu. Kada lagi memilih yang kedua ini. Tapi lamun pian kada memilih yang pertama ini artinya kada awak menggawi sembahyang di awal waktu karena sibuk bagawi, maka pian memilih nang nomor dua napa baniat dalam hati aku kena hendak menggawi sembahyang asar nih di dalam waktunya walaupun di akhir-akhir waktu. Bila kada baniat deh tapi menunda berdosa, maka rancak sudah nih kita gawi gitu menunda tapi kada ada berniat dalam hati hendak menggawi walaupun menggawi juga gini akhirnya tapi kada berniatnya itu nah berdosa. Ya berniatnya tuh deh aku kena hendak menggawi sembahyang asar nih di dalam waktunya walaupun di ujung-ujung waktu. Atau misalnya bapak ini lawan Tuhan sama juga kayak ini, ya Allah ulun kena menggawi sembahyang asarnya cuman kena di akhir-akhir waktu ulun haur lagi ya Allah, misalnya kadang menggawi di awal waktu lah. Banyak kayak kesibukan kita nih dalam menggawi lalu tertunda sembahyang. Nah maka baniat dalam hati aku kena menggawi di dalam waktunya. Apakah lagi biarlah di bulan-bulan Maulid kita, di bulan Isra Mi'raj, saruan tulak saruan. Biasanya saruan ibu-ibu nih imbah juhur sebelum tulak saruan itu sudah langsung sembahyang juhur nih sekisa sembahyang asar. Tulak saruan imbah juhur nih. Saruan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi dilanggar manakah? Acaranya tuh kan pemaulidan, batu ceramah agama. Nah, waktu ceramah agama itu sampai waktu asar. Kada langsung sembahyang lah dah. Terus orang berceramah. Amun ceramahnya pinalandong setengah jam sudah kelewatan sembahyang asar. Kan belum sembahyang asar lagi. Nah, kena tonton acara sejam ceramahnya, sejam sudah kelewatan asar. Kena balik pulang ke rumah saparapat jam pulang. Tambahan kelewatan sembahyang asar. Itu namanya menunda Allah dah. Nah, jadi ketika orang berceramah misalnya sampai waktu asar namun kayak jam kita di atas nih padahalnya waktu asar sudah masuk ya, itu ada tulisannya gitu. Nah atau pian berisi jam sudah terbiasa melihat jam masuk sudah waktu asar baniat dalam hati ya Allah ulun kena hendak menggawi sembahyang asar di rumah di dalam waktunya. Soalnya lagi mendengarkan orang berceramah nah baniat kayak itu. Amun kada baniat kayak itu pula menunda berdosa menundanya tuh. Haram kada baniat tuh haram. Tagawi dosa. Walaupun sembahyang juga kena akhirnya. Nah, jadi gitu. Nah, bagusnya penceramahnya Bang Mai katakan. Contoh ulun penceramah diundang orang penceramah bulan Maulid, bulan Isra Mi'raj ceramah sih. Dia sampai waktu asar. Nah, sampai waktu asar misalnya ibu-ibu aja jamaahnya. Karena kita kena menggawi sembahyang asar di awal waktu karena kita ada acara lagi. Mari kita sama-sama berniat dalam hati. Berniat dalam hati hendak menggawi sembahyang asar nih kena di dalam waktunya bila boleh ke rumah kena. Nah, bagusnya kayak itu Bang tong ceramah atau yang katakan. Dah kapian pernah melihat tuhan ceramah yang katakan kayak apalagi ceramahnya pas
orang pas asar tertunda lagi setengah jam. Itu penting Bang, penceramah itu mengingatkan jamaah karena menunda sembahyang Bang. Karena kita kadang kawa menggawe asar di awal waktu, ayolah kita sama-sama berniat hendak menggawe asar di dalam waktunya. Nah, kayak itu. Nah, jadi pada waktu zuhur itu jar dinyalakan api neraka jahanam. Jadi tadilah hikmahnya kita berniat tadi, karena kita kadang mau menggawi sembahyang di awal waktu karena kita sibuk lagi, lalu kita berniat kan, ulun kena ya Allah menggawi sembahyang nih kena di dalam waktunya. Nah, sekalinya kita habis umur alias mati sebelum kita mengerjakan sembahyang asar nih toh, tapi kita sudah berniat, maka di catatan amal kita kada hutang sawaktu itu kada hutang karena kita sudah berniat. Niat itu dicatat pahala sudah seperti mengerjakan sholat. Tapi kalau dia menunda tapi kada berniat hendak mengerjakan di dalam waktu, mati sebelum mengerjakan sembahyang itu, maka inya hutang sawaktu lawan Tuhan. Hutang sawaktu lawan Tuhan, samainya kada sembahyang satu waktu. Maka kita bila kada sembahyang nih disiksa di neraka. Yalah. Sedangkan sudah kita baca kemarin, orang yang menunda sembahyang aja asar tak maghrib tak isya itu sudah disiksa dengan seekor ular namanya asyujul aqra di dalam kubur. Disiksa dengan digigit, dililit oleh ular di dalam kubur. Itu sembahyangnya tapi zuhur tak asar tak maghrib, kodoan terus. Apakah lagi kan sembahyang? Oh, parah lagi siksaannya. Nah, itu. Jadilah bila sampai waktu sholat kita harus memilih dua perkara. Nah, ada kalanya memilih mengerjakan sembahyang di awal waktu. Nah, kayak ulun nih, nyata kamu memilih yang pertama karena ulun ini bertugas di masjid. Ulun ini pasti sembahyang di awal waktu karena ulun gawe ulun di masjid nih. Nah, amun ulun sudah memilih yang pertama ini sembahyang di awal waktu, ada pala lagi ulun berniat hendak mengerjakan, sudah mengerjakan di awal waktu. Nah, bagi pian nang kada kau mengerjakan di awal waktu, misalnya di panurihan kah, misalnya bulik setengah jam lagi ke rumah nih, padahal lah hendak sembahyang kawa ya bang di bawah pohon getah, tapi alasan macam-macam kayaknya iya di rumah aja. Nah, berniat ulun kita mengerjakan sembahyang ini ya Allah di rumah kita di dalam waktunya. Nah, berniat kita lah, bila kada berniat berdosa, menundanya itu berdosa. Dinyalakan api di neraka jahanam pada waktu zuhur itu. Maka barang siapa salat zuhur pada waktunya, niscaya keluar dia dari dosanya seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Orang sembahyang zuhur di dalam waktunya, di antara padilatnya apa? Dosa-dosanya diampuni Allah. Habis nang kayaknya bayi yang baru lahir. Asal di dalam waktunya sembahyang zuhur. Habis dosa nang kaya bayi nang lahir itu kan ada dosanya tuh. Amun kayak itu aja aku sembahyang zuhur aja sabuting asar kada lagi karena zuhur gini diampuni dosa. Sebab nah luput paling waktunya jangan zuhur aja. Ini memandahkan betapa besarnya fadilat sembahyang zuhur di dalam waktu sampai dosa-dosanya
diampuni Tuhan, keluar dari dari dosanya, itu maksudnya dosanya diampuni Tuhan, seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Dan pada waktu asar itu telah memakan Datu Adam akan buah yang dilarang, buah khuldi namanya. Jadi kisahnya Datu Adam, Nabi Adam bahari itu memakan buah khuldi itu di waktu asar ya. Nah lalu gara-gara itu Sidin dikeluarkan daripada surga ya, kalau diandak di dunia ini. Jadi di waktu asarnya tuh memakan buah nih toh. Nah, maka barang siapakah daripada kita nih umat Nabi Muhammad nih, salat asar pada waktunya, dikatakan pada waktunya, jangan tak keluar daripada waktunya. Barang siapa salat asar pada waktunya, nah ini kan asar nih. Nah jadi bila pian hendak tolak pengajian ke Masjid Dawatul Hasanah setiap hari Senin ini habis asar, basar dulu, basar di rumah kah atau basar di masjid nih kah, bahas sembahyang dulu. Hanya tolak pengajian, jangan tolak pengajian kayak aja sembahyang dulu diutamakan. Ada papa misalnya tadudi datang ke pengajian, tadudi sedikit tak sembahyang, kau aja sembahyang di belakang situ sembahyang misalnya, atau di rumah. Nah, barang siapa salat asar pada waktunya, niscaya Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Luar biasa. Sembahyang asar, amalannya sembahyang asar di dalam waktunya, sembahyang zuhur digawe jobang tadi. Itu Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Artinya sembahyang jagawiannya itu penyebab kita selamat daripada masuk neraka. Amun selamat daripada masuk neraka berarti kita akan masuk surga. Surga. Dan pada waktu maghrib itu Allah terima taubat Datu Adam. Nah jadi Nabi Adam kan kisahnya merasa bersalah karena memakan buah nih toh, buah khuldi itu sebenarnya iblis jobang nang membujuk. Iblis ini iri dengki lawan Nabi Adam, kada terima melihat Nabi Adam dapat nikmat di surga. Lalu Nabi Adam ini di iblis supaya memakan buah itu, lalu tak keluar daripada surga. Lalu Nabi Adam ini merasa bersalah. Tapi pula ingatkan, jangan dipadahkan Nabi Adam itu berbuat maksiat, karena dalam etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sabaratan Nabi itu maksum itu terjaga daripada maksiat, terjaga daripada melakukan dosa. Lain kayak kita nih kan manusia biasa, kada maksum, bisa tagawi maksiat, tagawi dosa. Itu rupanya, rupa zahirnya kayak maksiat, padahal hakikatnya itu kada maksiat. Itu mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Supaya Nabi Adam itu menjadi penghuni bumi, supaya di bumi ini sidin anak cucu. Lalu ada kita nih, ini kita nih, sebabnya gara-gara Nabi Adam memakan buah khuldi. Lalu Nabi Adam diandak ke bumi, ke dunia ini, lalu berkembang biaklah anak cucu sidin. Ya kita nih anak cucu Nabi Adam. Lalu kita mengadakan pengajian di majelis Dawatul Hasanah. Ini kan hikmahnya nih. Amun Nabi Adam kada memakan buah khuldi, bisa kan kisahnya kita pengajian di masjid ini. Nah, jadi jangan dipadahkan Nabi Adam itu berbuat maksiat. Tidak boleh. Nabi Adam itu nabi terjaga daripada maksiat. Adapun sidin memakan buah khuldi itu mengandung hikmah. Hikmahnya
Ya, ada manusia di permukaan bumi ini, tapi tetap kayak juga Nabi Adam merasa bersalah. Tetap kayak Nabi Adam merasa bersalah karena Sidin punya pangkat tinggi di sisi Allah. Sidin merasa bersalah, lalu Sidin berdoa. Tahu Nabi doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Nabi Adam, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Bila kita tuh berbuat kesalahan, itu sama kita menzalimi diri kita sendiri, bukan menzalimi orang lain. Kita menzalimi diri kita sendiri. Contoh misalnya kita kada sembahyang, itu menzalimi diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, dan jika pian ya Allah kada maampuni ulun, wa tarhamna, jika pian ya Allah kada mengasih sayangi ulun, lanakunanna minal khasirin, sungguh jika pian kada mengampuni kami, kada mengasih sayangi kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Lalu nyejar Nabi Adam itu ya, setelah memakan buah khuldi itu dianak ke dunia berapa puluh tahun yuk, kada cangang ke langit karena merasa sopan lawan Tuhan, tunduk aja kayak itu lah. Nah, lalu Nabi Adam berdoa minta ampun lawan Tuhan. Lalu Tuhan ampuni, Tuhan terima taubat Nabi Adam itu ketika waktu maghrib ya. Waktu maghrib, pada waktu maghrib itu Allah terima taubat Dato Adam. Maka barang siapa salat maghrib pada waktunya, niscaya tiada meminta ia akan sesuatu hajat kepada Allah, melainkan Allah beri hajatnya. Nah, artinya bila orang sembahyang maghrib, imbah tontong sembahyang maghrib inya berdoa minta hajat lawan Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan hajatnya, pasti Allah mengabulkan hajatnya. Itu keutamaan sembahyang maghrib. Imbahnya berdoa minta lawan Tuhan hajat, dikabulkan Tuhan hajatnya. Cuman Tuhan mengabulkannya bukan kan kita, bila kita berdoa nih, contoh pian berdoa hendak minta apa, hendak minta sugih ya, kabul lah doa kita, kabul asal kita yakin, asal cukup syaratnya. Di antara syaratnya dapat jangan makan nang haram, jangan minum nang haram, jangan memakai nang haram. Amun kita memakai baju dari hasil yang haram, memakan nang haram, itu ada dikabulkan doa. Nah, berdoa kita dikabulkan Tuhan lah. Nah, Tuhan mengabulkan ini, contoh ya Allah, ulun minta sugih misalnya. Nah, sekalinya bisa sugih di dunia, kabul artinya nang dikepengininya tuh nah terwujud di dunia, Tuhan mengabulkan. Ada juga kada kabul, kada jadi orang sugih padahal minta sugih, tapi kabul juga, tapi bentuknya lain. Kada Tuhan sugihakan, tapi diganti Tuhan dosa-dosanya diampuni. Nah, dosa-dosanya diampuni ya Tuhan nih, kada perlu nya disugih. Soalnya bilanya sugih, kada turun lagi kena kami majlis taklim nih, sibuk ngurusi kesugihan nih ya. Bilanya sugih bisa mamalar nih, kada perlu sugih nih. Bila sugih nih bisa kada bejakat nih, Tuhan tahu kan. Nah, kada perlu sugih, ku ampuni aja dosanya. Nah, itu kabul juga ngarannya, cuma bentuknya lain lah.
Jadi jangan baik buruk sangka lawan Tuhan. Lawasnya sudah aku minta sugih kada sugih juga. Kabulai doa kita tuh cuma diganti Tuhan dengan lain. Dosakah diampuni, awakah sehat terus, atau terhindarkah daripada musibah, kabul juga ngarannya. Orang misalnya nauzubillahi min dzalik Bang, sakampungan kebakaran rumah sidin aja sorangan nang kana kebakaran kan selamat daripada musibah gara-gara minta sugih, lalu diberi Tuhan selamat daripada musibah, kan kabul juga ngarannya. Anak kah misalnya pintar, cucu kah misalnya jadi orang soleh, berkat nang doa minta sugih tadi, cuman dipalingkan Tuhan ke lain, dikabulkan Tuhan ke lain. Nah, ada kalanya kita berdoa ini kada kabul di dunia, kada digantiakan Tuhan dengan nang lain, tapi disimpanakan Tuhan kabulnya tuh di akhirat. Lalu di akhiratnya nih sugihnya di akhirat. Maksud sugih di akhirat nih langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, kabul juga ngarannya. Seumur hidup ini minta sugih aja, pada sugih-sugih di dunia. Ini sekali masuk kubur, panyugihnya di kubur, panyugihnya di akhirat. Nah, itu maksudnya kabulai, doanya itu kabulai. Cuman kabulnya dengan bentuk lain atau disimpanakan Tuhan di akhirat. Nah, jadi bila kita sembahyang maghrib di dalam waktunya kita berdoa, apa aja kita minta kabulkan Tuhan. Bisa juga kabulnya di akhirat. Nah, kita. Dan pada waktu Isya itu menyerupai gelapnya kubur. Isya itu kan malam sudah. Malam tuh gelap kelak. Di dalam kubur gelap ya lah. Kadang kalau orang ke dalam kubur bersanggo lampu atau dilampui misalnya buat bola lampu dalam kubur, batu kabelnya nah cocokkan ke rumah misalnya supaya tarang ya kubur. Itu tarang di dunia ini tuh nih maksudnya tarang di akhirat lain alamnya. Nah, ada di kampung kami bahari orang ini hanya meninggal. Kenapa jadi keluarganya nih kuburnya ini dilampuinya di atas mah lampuinya di atas kubur itu timbul orang lalu di kubur itu setautan ada lampu itu biar harus dilampui ya. Ada pengaruhnya juga lawan yang dikubur tuh amalannya juga yang menentukan biar nang nyalaknya sampai 1000 watt toh, tapi mun ahli maksiatnya juga banyak juga dosa misalnya kada pai dikubur juga. Nah, sama juga tuh orang membawa jenazah mulai rumah ke kubur deh, keranda tuh payung ambil payung ya, itu dipayungi gak ada kah tuh ada pengaruhnya on mayit lah. Kesian nih bubuhan yang membawa keranda nih, kena dulu ya mencarikan payungnya isidin ya, kasian nih lawas badan bilang beberapa 5 menit nih menghadang payung maka orang sudah puyung membawa keranda, maka yang dibawanya ini lama bener mayitnya nih. Mencarikan payungnya ya, gimana payungnya ya? Payung gak ada kah? Sudah juga betutup. Harinya kan ada hujan juga kalau tuh panas, misalnya panas betutup juga kalau sudah lawan kain nang bertulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Nah, itu amun pacangan malam bati orang harus sagen payungan itu dipayungi kadang ada pengaruhnya. Amun orang ini orang bagus nyaman aja tuh biar kada dipayungi. Nah, ulun kada dijual dapat dalilnya lah di mana nang bila nang kayak itu juga katan mangkat jenazah lalu bersusuk kalau warganya tuh di bawah jenazah tuh boleh pulang
Nah itu orang kada tahu pang kitabnya lah itulah. Cuman mungkin menurut tradisi orang bahari ya oleh supaya lupa kah, supaya kada kaganangan kah. Kita kaganangan terus mun kita ingat tuh kita kaganangan terus kita kada akan lupa lawan keluarga kita yang meninggal dunia ini. Bahkan amun kita kaganangan terusnya men kita mengirimi Fatihah. Amun orang lupa lalu tuh kada ingat lalu bisa kada mengirimi akan surah Fatihah. Mungkin bukan itu maksudnya ya. Maksudnya supaya kada sedih. Sedih itu sebenarnya kita tuh bila kehilangan keluarga tuh pasti sedih. Cuman sedihnya tuh insya Allah akan hilang seiring berjalannya hari, seiring berjalannya waktu. Ada mungkin kita setahun sedih tuh kayak awal meninggal kada berkurang sedihnya. Akhirnya kita ada lagi sedih. Itu biasa aja bila kita dapat musibah tuh sedih tuh biasa aja. Menangis tuh biasa aja tuh manusiawi. Nah, supaya lupa jangan dilupakan. Mayit itu mau dilupakan ya kada mahauli. Bagus saja kita ingat supaya kita menghadiahi Fatihah setiap malam. Nah itu deh. Waktu Isya itu menyerupai gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Maka barang siapa salat Isya pada waktunya, waktu Isya ini kan panjang, mulai masuk waktu Isya terus semalaman sampai azan subuh. Nah bila azan subuh habis sudah waktu Isya. Hendak semua Isya jam 3 malam boleh, jam 4 sahur boleh. Cuman dikatakan bila pian tak masuk waktu Isya kan, pian misalnya kan aja nak anu jar nggono guring lu ngantuk ya. Nah baniat tak karena menunda Pak. Oke nak sembahyang Isya ya Allah di paparak sahur jam 4. Guring pian kada apa-apa guring. Tapi asa baniat lah. Karena menunda Pak. Mun kada baniat berdosa. Mungkinan menggawe sembahyang Isya di waktu jam setengah 4 jam 4 sahur ngantuk bener lah gue ngai dulu. Nah apa tuh kayaknya menggawe tapi beniat kalau ada beniat berdosa. Nah, siapa salat Isya pada waktunya atau berjalan menuju salat Isya, misalnya orang hendak sembahyang Isya di masjid kan, mulai rumah berjalan nih ya kah. Nah, dan inya waktu berjalan itu kan kadap. Ini kisah orang bahari, wah ini sudah malam tuh sudah ada lampu-lampu di jalan kan, ada lagi kadap bahari, kada ada kisah lampu-lampu listrik nih di jalan bakadap mulai rumah ke masjid hendak sembahyang Isya saya nih. Nah, niscaya Allah beri dia nur. Nur itu cahaya di dalam kuburnya. Nah, jadi orang sembahyang Isya di dalam waktunya atau sembahyang Isya di masjid berjamaah itu tarang di kubur. Kada gelap di kubur, tarang di kubur. Kan yang mana bila tarang nih? Maksud tarang tuh dapat nikmat di kubur baik. Dan nur cahaya pada hari kiamat. Nah, di hari kiamat kita di akhirat kita nya kada kegelapan tarang juga. Kan yang mana yang tarang tuh? Kita tuh bila berjalan di tengah malam ada sound center kan. Nah, ada cahayanya mana ya kita. Kada buat dalam lubang. Artinya di kubur ini nyaman, di hari kiamat atau di akhirat ini nyaman gitu nah. Dan barang siapa salat subuh pada waktunya, niscaya Allah beri dia kelepasan dari sifat munafik dan kelepasan dari api neraka. Nah, jadi sembahyang subuh
di dalam waktunya juga kita menggawi itu lepas daripada sifat munafik. Insyaallah kita kada termasuk orang munafik, kita orang beriman dan lepas daripada neraka. Orang beriman nih pasti masuk surga gitu nah. Dilepaskan daripada api neraka. Ingatkan waktu subuh itu bila timbul matahari habis sudah waktu subuh. Jadi usahakan naik sembahyang tuh jangan sampai timbul matahari. Mulai waktu subuhnya terbit fajar itu lain matahari. Ya nyaman aja kita kada usah kita mencari fajar di mana fajar. Kita dengarakan aja bila orang azan subuh di masjid dilanggari masuk tuh waktu subuh sudah. Lakas-lakas saya bangun wudu sembahyang. Nah, sembahyang. Satu mati itu waktunya tuh paling sejam mulai kira-kira aja bang. Nah tuh bila timbul matahari habis udah waktu subuh. Nah usahakan naik sembahyang jangan sampai timbul matahari, jangan sampai malandau guring. Jadi sembahyang di dalam waktunya supaya kita dilepaskan Allah hari-hari inilah hari-hari kita jangan melandau nih hari-hari kita sembahyang subuh di dalam waktunya nih hari-hari jangan kadang-kadang melandau kadang-kadang sembahyang di dalam waktunya kadang-kadang hancak melandaunya. Nah itu ada istiqamah namanya. Nah, supaya kita ada termasuk orang munafik, supaya kita dilepaskan dari api neraka. Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan mudah-mudahan kita selalu menjaga salat kita. Mudah-mudahan kita masuk orang yang menjaga salat. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa asyurna yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.